Halo para Biserian, salam kenal. Saya dengan Dwi Muryani. Saya adalah Business Development Manager dari Pempek Farina Group. Jadi kita berdiri mulai dari tahun 1994. Diawali oleh Bapak Billy Firmansyah selaku founder dari Pempek Farina Group. Itu menjual produk pempek ini di pinggir ruko ya, di depan ruko. Itu berupa gerobak kayak begitu. Terus tahun 1997 mulai masuk pergi ke mall. Awal kita masuk di Pasar Tunjungan. Terus kita berkembang dan tahun 2007 itu kita mulai punya ruko sendiri ya untuk disewa. Jadi kita jualan di stand alone kayak begitu. Terus juga itu mulai berkembang terus sampai akhirnya di tahun 2016 kita bisa bangun pabrik. Awalnya dari home industry, sekarang sudah pabrikan dengan luas 1.500 meter persegi. Itu ada di Waru, tepatnya alamatnya. Dan sampai dengan saat ini kita ada 50 outlet. 50 outlet dan akan bertambah lagi 2 outlet di bulan Desember ini jadi total 52. Nah, kalau produk yang kami tawarkan ini itu memang adalah mengangkat kekayaan kuliner lokal khususnya adalah dari Palembang, yaitu berupa pempek. Pempeknya bermacam-macam varian ada dan kita juga ada mie celor, ada tekwan, terus juga kita ada olahan ikan batagor. Dan juga kita ada spesialnya es kacang merah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya Bali ini adalah kayak seperti lokasi terkuat kami kedua setelah Surabaya. Bali ini sekarang sudah ada 8 outlet seperti itu ya. Dan Bali ini sebenarnya kan merupakan kayak jendela dunianya Indonesia. Di mana banyak berkumpul para wisatawan baik domestik maupun juga orang dari luar gitu ya. Nah kami berharap bahwa kalau orang sudah pernah pergi ke Bali, sudah mengenal tentang Pempek Farina, ketika kami nanti hadir di kota-kota yang lain, mereka sudah terbiasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sudah trial Bali ini dengan berupa virtual kitchen seperti itu. Ini juga kita lakukan di Solo. Nah, kita sebelum melakukan outlet offline, itu kita pas waktu pandemi kemarin membuka beberapa virtual kitchen, lokasinya salah satunya adalah di Bali dan di Solo, di mana animo masyarakat itu cukup baik. Dari virtual kitchen tersebut kita menemukan lokasi-lokasi yang tepat sehingga di situ kita cari lokasi yang bagus untuk kita buka offline-nya. Jadi kita sudah ada historicalnya tentang permintaan customer secara online. Tinggal bagaimana nanti kita menggarap offline-nya. Biasanya itu bisa sampai 2-3 kali lipat dari yang sudah ada secara online-nya. Seperti itu sih. Secara umum sebenarnya target marketnya untuk Pempek Farina ini adalah di wanita. Usianya kurang lebih di usia 24 sampai 45 tahun seperti itu. Tapi kalau secara khusus di Bali sebenarnya target market kami ini adalah pendatang yang bekerja dan menetap di Bali. Ini terbukti dari pas waktu kita punya outlet virtual tersebut, kita sampai mendata itu customer kita ini pemesannya dan disitu kelihatan atas namanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Solo sendiri itu target market kita pasti adalah masyarakat yang ada di Solo seperti itu. Kalau kali ini memang kuncinya adalah di inovasi produk. Memang kita juga selalu mengacu pada inovasi produk tersebut. Dan kita juga tidak meninggalkan tentang preferensi dari bagaimana behavior lokal area tersebut begitu. Contoh adalah waktu kita pergi ke Jawa Tengah, secara tes orang Jawa Tengah ini kan lebih suka pergi ke arah manis begitu. Nah ini untuk cukanya atau apa itu kita kondisikan, kita sesuai dengan selera dari masyarakat lokal yang ada di sana. Begitu juga dengan di Bali. Mungkin di Bali nanti ini kan lebih ke arah mereka suka untuk yang ke arah pedas atau apa. Nah, kita juga sesuaikan dengan tes yang ada di sana. Untuk di Bali ini karena kita sudah cukup lama sehingga kita sudah mengenal bagaimana karakteristik dari customer yang ada di Bali. Seperti itu.
Untuk di digital marketing ini kita hampir menggunakan semua platform yang ada. Jadi kita juga menggunakan beriklan di Meta Ads kayak begitu ya. Terus habis gitu juga kita ada di TikTok, terus Instagram, terus Facebook dan lain sebagainya. Kita lengkapi semuanya. Kita pakai influencer, kita pakai KOL, semuanya kita ratain. Kita eksis untuk ada di dunia digital tersebut. Ini adalah pertanyaan yang memang merupakan tantangan buat bisnis kuliner gitu ya. Jadi manusia itu atau SDM itu adalah kunci kesuksesan sebenarnya. Nah, untuk itu Pempek Farina ini sudah memikirkan jauh-jauh hari. Makanya kita punya yang namanya Farina Academy gitu. Jadi itu kalau seandainya kita menerima karyawan baru, itu karyawan baru tersebut pasti akan dimasukkan di Farina Academy ini untuk dilakukan training, baik itu secara teori maupun juga secara praktek. Terus dia nanti akan diturunkan di outlet, di mana di outlet tersebut akan ada pendampingan dari senior. Pendampingan dari senior dan dia nanti akan masuk pergi ke outletnya yang sesungguhnya, dan itu pun juga akan tetap didampingi selama kurang lebih 2 minggu. Terus habis gitu nanti dia akan ada semacam kayak tes gitu, penilaian. Setelah dia sudah lulus, dinyatakan lulus, nanti itu pun disesuaikan dengan SOP yang sudah kita miliki juga. Dan SOP itu juga sudah merata di seluruh outlet kami ada. Dan dalam setiap 1 bulan sekali akan ada internal audit yang keliling untuk melakukan pengecekan. Apakah di outlet tersebut sudah sesuai atau tidak dengan SOP yang sudah ditentukan. Kalau seandainya tidak sesuai dan itu sumbernya adalah dari SDM, maka SDM tersebut akan di-refresh kembali, di-training ulang oleh trainer yang dari Farina Academy tersebut. Kalau di Pempek Farina ini keuntungannya adalah yang pertama, kita ini di Blue Ocean ya. Jadi untuk empek-empek sendiri ini menurut saya masih jarang sih untuk outlet yang atau pelaku empek-empek yang memiliki modern outlet ya, seperti itu. Dan kita punya konsep itu restonya sudah cukup modern begitu. Karena kita juga kepingin tidak hanya dikenal oleh kalangan usia yang sudah dewasa atau mature, kita juga kepingin untuk ada dari anak-anak muda, makanya kita konsepin juga secara restonya itu lebih ke arah modern. Nah, terus yang berikutnya lagi, produk yang kami punya ini produk yang everlasting, gitu, yang bukan cuman hanya booming sesaat, terus habis gitu hilang. Tapi produk kita ini dari kapan sampai dengan nanti pun itu akan tetap dikenal, gitu. Karena ini adalah memang kekayaan lokal yang dimiliki oleh salah satu yang Indonesia punya, seperti itu. Nah, kalau seandainya kerugian, menurut saya ini adalah sebuah tantangan, bukan kerugian ya. Tantangannya adalah menjaga konsistensi rasa. Konsistensi rasa, kalau seandainya sudah ada banyak cabang seperti saat ini, dan itu kita antisipasinya adalah dengan SOP yang sudah berjalan dan juga dikontrol oleh internal audit yang selalu keliling ke outlet-outlet tersebut. Dan kita juga ada kayak mystery guest kayak begitu, sehingga nanti kita bisa tahu apakah memang ini sesuai atau tidak, seperti itu sih. Sampai dengan saat ini kita bisa buka cabang ya 52 outlet ini ya. Itu yang pertama adalah dengan menggunakan pendanaan internal. Terus habis gitu yang keduanya lagi itu kita juga ada kemitraan. Jadi ada beberapa mitra mandiri yang juga bermitra dengan kita sehingga mereka memiliki beberapa cabang di tempat kami. Terus juga kita melalui crowdfunding, salah satunya seperti Biser begini. Nah, ini juga sangat membantu kami untuk melakukan ekspansi sehingga bisa sampai mencapai 52 outlet. Kuncinya adalah dengan inovasi produk, dan inovasi produk ini sudah kita lakukan beberapa kali seperti itu ya.
Jadi kita tahu bahwa karena kita sudah berbisnis kuliner ini kurang lebih 29 tahun, salah satu produk yang digemari oleh masyarakat itu adalah kayak bakso, terus habis gitu mie kayak begitu. Nah, kita mencoba untuk mengikuti arah ke sana. Empek-empek kalau orang tahu adalah hanya empek-empek begitu, tapi kita juga melengkapi dengan tekwan. Tekwan pun tidak hanya tekwan yang original, kita punya yang namanya tekwan tom yum. Sehingga tekwan tom yum kita itu kemarin sempat jadi salah satu pilihan Grab Signature, seperti itu. Terus kita kembangkan lagi tekwannya, pergi ke bakso tekwan. Supaya orang datang ke tempat kita ini makan pempek 1 bulan hanya 2 kali, bisa jadi 3 kali, 4 kali gitu. Kita juga ada mie celor, seperti itu. Itu juga salah satu varian yang kita semakin lengkapi, seperti itu. Itu adalah poin pertama untuk inovasi produknya. Poin yang kedua adalah tentang bagaimana kita membuat outlet kita ini semakin nyaman. Sehingga orang bisa rame-rame nih datang untuk menikmati pempek, nggak cuma hanya berupa depot, begitu aja. Tapi outlet kita percantik, kita buat modern. Sehingga kalau seandainya ibu-ibu atau mungkin teman-teman gitu yang pingin kumpul bareng-bareng, terus habis gitu mau duduk menikmati makanan pempek sambil ngobrol, itu sangat bisa. Dan kita sekarang ini yang terbaru membuat konsep kita berikan penyajian, proses penyajian di depan sehingga customer bisa ngelihat seperti itu. Jadi kita memberikan seperti kayak pengalaman baru buat customer, nggak cuma hanya datang beli pempek disajikan. Mereka bisa melihat prosesnya bagaimana tim kita mempersiapkan makanan mereka. Seperti itu. Ada new experience buat customer. Secara umum di 3 tahun, seperti itu. Jadi kita sudah melewati banyak hal dan kurang lebihnya adalah di 3 tahun itu sudah bisa BEP. Oke, terima kasih. Saya ucapkan buat para Biserian yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada Empek-empek Farina. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para Biserian untuk ikut serta dalam berinvestasi pada cabang kami yang terbaru. Jadi dengan sekali investasi, kakak-kakak, bapak dan ibu akan mendapatkan langsung 2 cabang sekaligus. Dan ini nanti juga sudah saya sampaikan bahwa cabang ini kita sudah mengerti medannya dan kami yakin akan memberikan keuntungan yang terbaik buat Anda.